Halo teman-teman. Ketemu lagi ternyata kita hari ini ya. Aku kira kita sudah tidak ketemu, ternyata aku masih harus gantiin nama ya. Jadi ketemu lagi bersama aku. Sepertinya baru sedikit kali ya yang baru datang. Jadi ya udahlah ya. Kita akan langsung saja. Aduh, Tata. Habis lepas kacamata dadakan pusing. Oke. Aku sedikit lupa untuk hari ini. Untuk hari ini materinya adalah, sebentar ya, aku cek dulu. Kepribadian sama sama Mbak bisa kalau mau dipindah ke kamu sih ya, nanti saya umumkan. Oke sih. Soal kecermatan sama kepribadian. Oh, oke. Nah, karena kemarin kecermatan. Oh ya. Hmm, Antar aja lah, tunggu rame lah, baru nanti aku umumkan sekalian. Kayak mungkin aku akan membahas tentang kepribadian dulu aja kali ya. Nah, tunggu rame mungkin aku baru umumin kali ya. Ada pengumuman, tapi ntar aja. Sebenarnya akan diumumkan sama admin Rati, cuman ntar aja lah ya. Nanti aku umumkan juga, tapi tunggu rame biar aku nggak ngumumin berulang kali. Jadi tunggu rame banget baru aku, ya gitu lah. Oke, ke tentang kepribadian. Kan ada kecermatan sama kepribadian ya hari ini. Kan kemarin untuk bagian kecermatan kita nggak banyak ya, nggak banyak. Bukan nggak banyak sih. Belum belum bahas ya kemarin ya, belum belum sempet Kamaya masuk. Jadi nanti yang menggantikan kan aku juga, mungkin akan aku bagi menjadi beberapa batch pembahasan kali ya untuk apa kecermatan sendiri, karena memang kecermatan ini agak apa ya sebenarnya ya, agak tricky karena memang cukup banyak apa ya, ragamnya. Jadi kecermatan tuh eh apa makin kesini bentukannya itu tuh nggak seperti yang kalian pikir cuman ini gitu, banyak. Nanti lah aku bahas. Oke, aku masuk ke pribadian dulu aja kali ya. Kemarin ada beberapa yang belum aku bahas untuk kepribadian. Bahas bahas Oke, kepribadian. Nah, kan kemarin kita untuk kepribadian sendiri kan udah bahas ya, untuk rumus kepribadian sendiri itu kan nggak 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 yang ribet sebenarnya. Tapi rumusnya hanya kalau pernyataannya positif, maka cari jawaban yang mengarah ke positif. Kalau dia pernyataannya negatif, maka dekatilah atau carilah jawaban yang mengarah ke negatif. Rumusnya tuh cukup ini aja sebenarnya kalau untuk kepribadian. Mungkin ada kemarin ada yang nggak masuk atau apa, atau ada yang lupa, boleh nih. Aku ingatkan kembali ya untuk rumusnya ini. Nah terus sebenarnya kalau di beberapa materi kepribadian itu banyak banyak banget guys. Ntar aku tuh lupa. Aku tuh lupa dengan materiku yang sebelumnya. Aku tuh pernah buat materi tentang kepribadian. Hmm. Ih, udah gak ada. Oke, ntar ya aku carikan dulu materinya.
Hmm. Materinya materi. Seingat aku untuk materi kepribadian ini tuh nggak yang terlalu rumit kayak yang lain ya. Cuman memang kalau untuk kepribadian dia tuh fokusnya untuk si kota sendiri menilai apa aja sih? Nih ya. Oke. Penilaian saat psikotes yang dinilai itu yang pertama adalah karakter pastinya ya. Karakter dasar. Terus habis itu yang kedua stabilitas emosi. Terus habis itu yang ketiga integritas. Integritas. Terus dia ada kejujuran. Nah, kalau kejujuran ini dia ada soal-soal yang aku bilang itu loh guys yang sebelumnya. Yang aku mention di mana kalau misalkan soal kejujuran itu biasanya dia ada soal yang berulang. Nah, makanya kemarin sempat aku mention kalau ada soal yang berulang, kalian harus tahu, kalian harus apa? Ingetin jawabannya. Jangan sampai dari A ternyata jadi B, B ternyata jadi A ternyata jadi D gitu loh. Soalnya kayak gimana ya? Kalau misalkan kalian jawabnya beda-beda, nanti saat hasilnya keluar, itu bukan kalian yang lihat, tapi tester atau scorer atau bahkan psikolognya nanti yang akan melihat ini orang seperti apa gitu kan. Nanti udah kelihatan jawabannya bener deh. Ada jawabannya tuh di mana tulisannya tuh sangat tidak jujur. Ada yang kayak gitu, sangat tidak jujur, sangat jujur, cukup jujur. Itu ada yang kayak gitu. Nah, itu malah pertanyaan yang sepele sebenarnya guys ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sepele tapi itu menentukan kejujuran kalian sebenarnya. Oke, ini juga kemampuan kerjasama. Habis itu ini juga ada kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, ini adalah penilaian saat psikotes untuk kepribadian. Yang akan dilihat kalian tuh yang pertama karakter dasar jelas. Karakter dasar tuh untuk melihat kayak kalian ini mudah stres kah, mudah terkena tekanan. Terus kalau misalkan nih, kalau kena tekanan, apakah kalian langsung keluar dari kerjaan atau tidak gitu kan? Itu nanti bakal kelihatan gitu, kayak ketahanan kerja kalian dan segala macem gitu. Terus habis itu stabilitas emosi. Nih misalkan anggap saja contohnya seperti aku gitu ya. Aku ini menemukan banyak sekali ragam orang yang kutemuin gitu kan. Mulai dari yang plenger ada, mulai juga dari yang emosian ada, ndak sabaran ada, banyak ya gitu. Sampai aku juga kadang capek, kekuras energiku sama mereka gitu. Dan itu yang akan dilihat saat kalian nanti bekerja. Untuk stabilitas emosi itu apakah kalian tuh tipe yang mudah meledak atau mudah frustasi atau misalkan ketika ketika ada suatu hal yang mengganggu kalian itu akan berdampak ke pekerjaan atau tidak gitu kan. Terus integritas dan kejujuran. Integritas itu jelas ya kayak kalian tuh apakah
em, apa sih, ketika kalian bekerja tuh kalian menjunjung kerjaan kalian nggak, kayak apa ya, misalkan kalian tuh jadi security ya, berarti kan kalian harus bekerja dengan penuh sih tegas gitu ya, tegas, terus habis itu kadang juga harus ramah ya kepada orang-orang. Nah itu kan nanti bakal dilihat lagi ya kalian. Terus habis itu ada juga kejujuran. Jelas kalau yang ini kejujuran ya, banyak apa, banyak karyawan yang sebenarnya mereka tuh tidak jujur, termasuk aku. Kenapa aku bisa mengomong aku juga tidak jujur gitu, karena memang tiap orang tuh ada lah pasti pernah buat bohong, nggak mungkin nggak. Aku waktu itu pernah izin ke tempat kerjaku itu saat ada psikotes pagi, aku kebetulan kesiangan gitu kan. Untungnya ada satu temanku yang jaga di biro waktu itu. Dan akhirnya aku bilang, maaf, aku nggak bisa ke biro. Karena saat ini aku lagi diare parah gitu. Jadi aku izin gitu kan. Seperti biasa guys ya. Seperti biasa, seperti biasa. Jadi aku tuh juga nggak jujur tuh ada. Pastinya ada. Alhasil jadilah seperti itu. Dan terjadi lagi. Iya, dan terjadi lagi. Capek. Nah, jadi aku juga sempat kayak bohong kayak gitu gitu kan di tempat kerja. Ada lah kita kebohongan tempat kerja. Cuma waktu itu memang posisinya adalah aku tidak sengaja kesiangan waktu itu, karena memang sebelumnya itu tuh aku habis apa? Habis psikotes. Jadi aku tuh psikotes tuh 2 hari berturut-turut di hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu. That's why aku kalau misalkan ketika Senin aku juga harus kerja, terus kebetulan ada psikotes, itu jadi kayak ya Allah ini harus banget ya aku kayak kerja lagi gitu ya. Agak capek sih sebenarnya, cuman ya ya mau gimana gitu. Ini aku screenshot aja deh, aku males nulis-nulis, capek. Capek, capek nulisnya ngilang-ngilang mulu ah. Nih, ini aku screenshot dari materi aku dulu. Bentar mana? Siapa yang mengambil alih? Ini pengaturan host deh. Gini aja deh. Tidak diizinkan semua peserta ya. Biar gampang. Selesai. Dah. Jadi hanya bisa aku. Hah, gitu kayak dari tadi. Capek nulisnya. Oke. Terus unggah file, perangkat saya, foto, ini dia, selesai. Wih, gede banget ya. Kecil dulu. Nah. Nah, ini beberapa materi yang pernah aku buat gitu ya, terutama untuk kepribadian. Memang kesannya untuk kepribadian itu kayak apa sih Kak sebenarnya gitu kan. Nah ini tujuannya itu untuk memastikan calon anggota Polri punya kepribadian yang sesuai dengan tugas sebagai aparat negara gitu kan. Kenapa harus sesuai? Kalian bisa melihat lah ya. Polisi-polisi di sini di Indonesia ada beberapa yang ya kalian tahu lah ya gitu kan, sempet ya ada demo-demo tentang polisi-polisi dan sebagainya gitu kan, kayak mata mata ini menuju kepada polisi semua ya waktu itu ya pas saat demo tuh ya.
Kayak why, kenapa harus polisi, why gitu kan. Ternyata apa ya, memang adalah yang berbau kecurangan ya, nggak mungkin tidak ya waktu itu ya gitu kan, dan segala macam gitu kan, kayak jadi semua semua yang ada di polisi itu jadi terkuak, ini ada main duit, ini main itu gitu kan. Ya itulah, anggota Polri harus punya kepribadian yang sesuai dengan tugas sebagai aparat negara. Bukan hanya duduk, diam, nyemil, perutnya buncit gitu ya. Paham lah ya, apa yang aku maksudkan. Nggak perlu aku jelaskan lah ya, gitu kan. Harusnya kan mereka bekerja, mengatur lalu lintas, keamanan masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita cek dari kepribadian ini. Terus ada juga ke kemampuan kerjasama, ini yang paling penting ya sebenarnya ya, kemampuan kerjasama. Karena ada beberapa orang yang mungkin dilihat dari hasil tesnya untuk kepribadian ini, kesannya tidak terlihat mereka ini tuh oh ini orangnya bisa mampu kok kalau misalkan kerjasama sama orang lain, bisa kok ekstrovert kok segala macam gitu kan. Setelah hasilnya keluar, malah dia itu tidak mampu bekerja sama, justru orangnya adalah introvert. Cuman karena penampilan luarnya terlihat ekstrovert, itu sangat berbeda guys sebenarnya. Terus kepemimpinan dan tanggung jawab itu jelas. Karena kenapa sih harus ada kepemimpinan? Walaupun nih padahal kita bukan pemimpin gitu kan. Kita kan masih bawahan gitu. Jelas karena nanti misalkan sewaktu-waktu kalian tuh diarahkan untuk menjadi pemimpin gitu kan. Pemimpin anggota yang kecil-kecilan mungkin bisa. Kalian tiba-tiba disuruh, terus habis itu apa, masa iya kalau pas kalian jadi kepemimpinan, pemimpinan. Jadi pemimpin, anggota-anggota kalian tuh kayak ya udah dibiarin aja, sesuaikan aja sama mereka, bisanya apa gitu. Nah, kan harusnya nggak kayak gitu ya sebenarnya. Sebenarnya. Cuman ya begitu. Kalau kepemimpinan lebih ke biasanya bakal pertanyaannya ya, kepemimpinan dan tanggung jawab itu pertanyaannya pasti jika kamu adalah anggota tim. Nah, apa itu pasti? Kayak ada namanya jika kamu anggota tim, jika kamu ketua dari suatu kelompok, jika kamu ya, nah itu tuh pasti adalah kepemimpinan, tanggung jawab itu ada di situ. Jadi misalkan nih kamu juga sebagai anggota, tapi di soal tuh ya, kamu sebagai anggota, tapi kamu itu tiba-tiba pemimpinnya sakit, terus yang disuruh gantiin kamu. Nah, itu pasti ada tuh soal-soal kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba aja. Ya, sebenarnya muncul batas polio. Oh iya benar ini. Menilai kejujuran dan konsistensi, iya. Nah, kalau untuk soal kepribadian sendiri, ini yang aku harus note ya. Tujuannya ini aku tambahin di bawah dah, biar gampang di sini. Tambahan. Sip. Tambahannya adalah menilai kejujuran bukan dari aku, guys. Dia bukan dari aku dah. Nge-like-nya bukan dari aku. Walaupun emang kadang membuat emosi sih. Wah, ya udahlah ya. Seperti ini. Tujuannya tambahan eh menilai kejujuran
dan konsisten. Konsisten. Nah, itu yang paling penting. Terus, kalau misalkan di tes-tes sendiri itu sebenarnya banyak, guys. Kalau karakter yang harus kalian perhatikan banget-banget ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di psikotes, terutama kepribadian nih. Karakter yang dicari. Karakter yang dicari ini sepertinya mengelek lagi nih. Polri. Karakternya apa sih? Sebenarnya aku eh, nggak memastikan bener-bener ya kalau ini ya, tapi kebanyakan yang dicari itu yang pertama, disiplin pastinya ya. Karena kan memang banyak aturan ya kalau di Polri tuh. Jadi kalian harus disiplinnya tuh tinggi banget. Dua, tanggung jawab. Jelas kalau yang ini ya. Tanggung jawabnya harus tinggi. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, ini yang paling wajib. Tidak emosional. Tidak emosional ini tidak berlaku hanya untuk perempuan saja. Tapi berlaku juga untuk laki-laki. Pasti kayak jawabannya lah. Kan laki-laki tidak seemosional itu, Kak. Kan yang lebih emosional wanita. Iya, sebenarnya bener, nggak salah sih ya. Memang wanita tuh lebih emosional gitu ya, termasuk aku gitu. Adalah kita drama-dramanya kalau yang wanita ini ya. Cuman kalau yang pria ini juga tidak lepas dari drama emosional juga. Dalam artian emosionalnya seperti apa? Mudah tersulut emosi. Kalau misalkan kalian sudah masuk kategori mudah tersulut emosi, skip by. Kalian tidak akan lolos pada tahap psikotes kepribadian. Itu udah pasti tuh. Kujamin, ya. Mau semua di apa? Mau semua kalian tuh psikotes di tempat-tempat lain, tidak hanya di Polri, TNI dan sebagainya, atau bahkan di perusahaan-perusahaan kecil, itu kalian juga tidak akan lolos jika dia akan berkaitan dengan emosi. Mudah tersulut emosi, mudah marah, wah fix itu tidak akan dipilih karena aku berapa kali pernah dapat peserta yang seperti itu. Awalnya tidak terlihat gitu kan, tapi memang saat ketika dia mengerjakan psikotes yang terlalu banyak gerakan ya, nah tuh hati-hati juga tuh ya, terlalu banyak gerakan dan membuat suara yang annoying menurut aku. Annoying nih dalam artian kayak mana? Ini kalian lagi ngerjain nih, ya kan? Itu kan posisinya banyak orang ya, dan dia tuh kayak duh susah banget sih gitu kan. Kayak terlalu gelisah, paham gak sih? Kayak kalian tuh yang tipe kayak ulet apa cacing kepanasan gitu loh. Kayak gitu. Terus habis itu mulutnya nggak bisa diem. Hah, aduh, gitu kayak apa sih? Kenapa sih harus seribut itu gitu kan? Nah itu menandakan kalau kalian tuh mudah emosi gitu loh. Mudah tersulut emosi. That's why kalau udah ada orang kayak gitu itu akan jadi note, dan ketika hasilnya keluar ternyata hasilnya benar, dia orang yang emosional, udah pasti di hasilnya itu akan tercantum gagal. Aku udah berapa kali ngecekin hasil-hasil pesertanya itu tuh gagal anggapannya nih ya. Yang masuk itu 10 contohnya. Yang masuk itu 10 nih yang dites. Yang tidak emosional tuh anggapannya cuma satu atau dua. Sisanya semua itu emosional semua. Jadi ya, ya tau lah ya. Sisanya nggak masuk, cuma dua ini aja yang masuk gitu. Kayak kalau untuk yang emosi-emosi ya hati ya guys ya. Terutama kalau yang laki-laki kadang suka sok-sok jagoan ya, hati-hati. Apa namanya? Ah, mungkin kayak apa sih? Kalau kalau di zaman dulu tuh serangan ya. Aku nggak tahu apakah apakah di tempat kalian juga namanya begitu. Beserangan, pokoknya beserangan tuh kayak tawuran gitu loh guys. Kayak suka tawuran, terus apa sih kayak menganggap rokok itu adalah hal yang
Aku kece nih kalau aku rokok gitu. Aku nge-vape, aku kece nih kalau aku nge-vape. That's why. Ya, seperti itulah ya. Untuk yang kayak gitu hati. Terus aku juga pernah dapet satu peserta tesku, dia usia kalau nggak salah sih di 17 tahun ya. Usianya 17 tahun, laki-laki jelas. Ada satu hal yang membuatku agak-agak sebenarnya ya. Jadi dia itu hasil tesnya bagus, cakep semua. Cuman perilakunya tidak mencerminkan. Jadi kalau dari luaran fisiknya dia tuh udah oke, baik secara fisik, penampilan itu sudah oke. Bukan fisik tuh dalam artian ganteng, enggak, dia enggak terlalu ganteng sebenarnya guys ya. Iya fisiknya tuh cuma bersih, good looking gitu loh. Good looking itu udah maksudnya dia bersih dah gitu loh. Bersih, bukan bukan enak dipandang gitu ya, tapi bersih dah gitu. Nah, tapi pas aku gali gitu kan, ternyata dia sebelum 17 tahun dia itu ada psikotes di sekolahnya. Aku lihat hasilnya. Oh, kok menjomplang sekali nih gitu kan. Setelah aku klik-klik, dia pernah mengikuti kelas yang kayak gini juga gitu kan. Harus jawabnya ini, harus jawabnya ini. Oh ya oke gitu kan. Terus abis itu aku juga ngelihat latar belakangnya, ternyata dia itu anak motor, usianya belum genap 17 tahun waktu itu. Ya kalian paham dong ya, anak motor usianya belum genap 17 tahun. Berarti dia tidak mempunyai SIM. That's why. Itu kayak sudah, loh, kamu mau jadi Polri, tapi kamu melanggar aturan. Karena kan SIM itu kan, apa ya, mengendarai motor tuh harusnya harus sudah punya SIM gitu loh. Nggak boleh nggak punya SIM 17 tahun gitu kan, udah punya KTP. Lah ini belum 17 tahun, anak motor. Kan udah sas nih ya. Suka apa sih? Apa sih guys yang morning apa sih? Sunday morning ride kah apakah sih itu? Itu loh yang kalau dia pagi-pagi di hari Minggu keliling-keliling San Mori ya, 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 San Mori ya. Ya, San Mori. Dia suka keliling-keliling naik motornya gitu kan kayak kamu belum 17 tahun, belum punya SIM, terus kamu menjadi Polri itu kayak itu udah not yang bakal menggagalkan kalian gitu guys. Jadi tuh tadi ya, kalian-kalian mungkin aku paham di sini pasti ada beberapa orang tua yang memberikan motor kepada anaknya pas usianya belum genap 17 tahun. Dalam artian supaya mereka tuh lebih mandiri agar tidak apa namanya tidak diantar jemput gitu ya padahal belum 17 tahun. Hati-hati, masalahnya informasi kayak gini dapatnya dari mana aja. Hati-hati, bukan bukannya kayak wah takut nih nanti aku di apa namanya dilihat ragam-ragamnya, nanti belakangku backgroundnya dilihat. Ya iyalah, background kalian bakal dilihat gitu. Kalian percaya nggak ketika kalian nanti psikotes, sebelum psikotes nih ya, kadang-kadang ada data diri yang harus diisi. Data diri yang harus diisi itu ada kayak sosmednya. Kalau kalian rekrutmen pekerjaan, sosmed itu akan dicantumkan. Nah, kenapa bisa dicantumkan? Karena kita untuk melihat background kalian dari sosmed itu. Nah, berarti kalau pasti kayak kalian, wah, berarti sosmed aku harus aku private dong ini supaya nggak dilihat-lihat. Justru kalau kalian private itu akan menjadi tanda tanya, guys. Jadi tanda tanya gitu kayak, ah, kenapa di private? Wah, berarti ada sesuatu nih gitu. Nanti kamu bakal dicari lebih dalam, lebih baik nggak usah di private gitu. Sebenarnya loh ya. Ini apa aku dapat dapat ini itu dari temanku yang orang HR atau yang biasanya rekrutmen. Jadi dia yang rekrut karyawan gitu kan. Dan dia bilang aku selalu ngeliatin sosmed-sosmed calon karyawan aku supaya aku ngeliat backgroundnya mereka kayak sampai sosmed ya gitu kan. Iya, karena kalau misalkan hasil psikotes bisa di apa sih kelabuin gitu ya. Dan ternyata sosmed itu juga bisa mencerminkan kita gitu loh. Kayak kalian kalau buka sosmed langsung kelihatan kan kayak wah isinya motor nih loh. Dia kan usianya belum 16 tahun, apa belum 17 tahun. Kok udah ada motor-motor, pose di atas moge gitu. Kayak apa ini? Gitu. Kan jadinya sas.
Itu. Jadi hati-hati ya guys ya. Sosmednya dijaga. Hati-hati. Taruh yang baik-baik aja, nggak usah yang aneh-aneh. Ngerokok segala macem nggak usah. Perempuan terutama yang nge-vape nggak usah. Aku jujur aja, aku juga nge-vape. Tapi karena aku tidak masuk Polri ya udah gitu kan. Itu oke, karena aku memang waktu itu pas pas percobaan masuk jadi polwan, aku memang nggak nggak megang yang hal-hal begitu gitu loh, jadi aku kayak ya udah easy peasy aja lah, aku ya aku mah lolos lolos aja, cuman emang waktu itu aku tidak terlalu tertarik gitu kan, jadi aku ya udahlah serahmu, mau masuk masuk enggak gitu kan, ternyata aku tidak masuk, ya udah jadi aku menjalani hidupku dengan santai. Mau aku apa-apa aja ya udah terserah. Kayak aku tambahin lagi nih, mampu kerja apa nih sama tim. Kok agak ngelek. Oh ya, oh udah 16 nih guys. Oke, guys, pengumuman. Kan sebelumnya untuk tes kecermatan kemarin belum dijelaskan sama Kamaya yang menggantikan akhirnya aku, ya kan? Harusnya pengganti apa jadwal pengganti kecermatan itu kan di hari Sabtu. Setelah aku pikir-pikir, kita kan tryout di hari Jumat ya. Jadi nanti akan kita pindah materi kecermatan ini di besok. Besok hari apa? Kamis. Jadi kita full ya. Untuk minggu ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu akan sama aku. Oke. Nah, nanti kalau misalkan nih di kecermatan, besok mungkin kan materinya sedikit aja kayaknya ya. Jadi, bolehlah aku spill-spill. Sabtu juga ada, Kak. Sabtu apa? Kan dipindah ke hari Kamis. Kan Sabtu kecermatan. Yang kemarin tidak terjadi pembelajaran dipindah ke hari Sabtu. Yang Sabtu dipindah jadi ke hari Kamis. Karena kalian kan tryout di hari Jumat. Masa iya? Kalian udah tryout di hari Jumat tapi materinya belum aku sampaikan. Kan agak gimana ya guys ya gitu kan. Aku mikir-mikir, lah iya, materinya ketinggalan terus kalian sudah harus tryout gitu kan. Loh, kok lompat gitu. Mending ku ajarkan secepatnya daripada nanti-nanti. Gitu, oke? Oke? Aduh, sakit guys. Mampu kerja sama ini. Nomor 6 apa tadi ya? Oh, ini. Patuh aturan. Nah, ini yang tadi aku jelaskan panjang lebar. Patuh aturan. Aturannya apa? Tidak boleh membawa motor sebelum usia 17 tahun. Maka patuhilah aturan itu. Jangan kalian pas lagi di interview tidak sengaja ngomongnya, iya kak, apa, siap pak, saya bawa motor sendiri selama sekolah untuk melatih kemandirian saya ya. Kalian jangan jawab itu sudah tidak patuh aturan, ya udah pasti gagal gitu loh ya. Hati, jangan keceplosan. Nah ini juga nih, stabil mental. Ini yang harus dijaga, stabil mental. Zaman sekarang orang pada gila. Aku kasih tahu aja. Banyak gilanya tuh karena apa? Semua rata-rata karena kerjaan. Aku terlalu ditekan oleh atasan aku. Aku dibully oleh rekan sesama kerjaku dan segala macam gitu kan. Nah itu kalau kalian nggak stabil, goncang-goncang, wah sudah selesai. Karena nggak punya duit. Nggak juga karena nggak punya duit tuh sebenarnya nggak punya duit tapi dia masih bisa usaha, nggak kenapa-napa sebenarnya ya. Ada yang kayak apa sih kalau orang bilang tuh ya kayak eh perasaannya tuh sangat sensitif gitu loh. Jadi kalau kesinggung sedikit sudah nangis, kesinggung sedikit sudah ngadu gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada. Itu wah udah kalau ada yang kayak gitu udah nggak bisa masuk tuh pasti. Karena tekanan tempat kerja tuh parah banget ya sebenarnya. Hmm, parah banget, parah banget. Aku juga menekan bawahan-bawahanku sebenarnya ya. Karena aku tidak suka kerja menye-menye gitu loh. Jadi kalau ada yang menye-menye sudah pasti aku kayak, kamu bisa nggak jangan menye-menye? Bisa nggak langsung ini? Itu. Kalian belum merasakan itu guys. Kalau bisa jangan merasakan sih. Tapi kalau di Polri nggak mungkin nggak merasakan itu.
pasti dapet sih. Apalagi kalian kayak ngerti nggak? Ngerti nggak? Kamu ngerti nggak? Gitu. Apalagi sering dibentak-bentak apa hal itu udah makanan kalian sehari-hari tuh nanti. Nah, ini untuk karakter yang dicari untuk psikotes nanti ya, untuk kepribadian. Karakternya apa aja itu kalian bisa screenshot, bisa tulis. Nah, hal-hal yang harus dihindari. Ada juga hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang harus dihindari. Dihindari ini tuh untuk cara menjawab kepribadian ya. Yang pertama, jawaban tidak konsisten. Jawaban tidak konsisten. Kedua, nah ini kemarin ada yang jawab kan, saya cuman pilih kalau di kepribadian jawabnya sangat sesuai atau sangat tidak sesuai saja. Jangan pilih kayak gitu. Ini alasannya. Tidak. Nah, ini terlalu perfect. Yang bilang apa namanya? Kalau misalkan pede aja, jawab aja sangat setuju gitu kan. Justru kalau kamu terlalu perfect, itu tandanya tidak realistis. That's why kenapa kalau untuk menjawab eh soal kepribadian dengan skala 1 sampai 5 atau sangat sesuai, tidak ragu-ragu atau netral, tidak sesuai, sangat tidak sesuai, itu kalian lebih baik pilihlah angka yang berbeda-beda. Jangan sekali-kali kalian cuma jawab range-nya itu 141414 atau 151515. Jangan kayak gitu. Lebih baik seperti itu. Yang kayak dominan 2 3 4 5. Kalian campur-campur. It's okay, nggak apa-apa kalian campur-campur. Angkanya dicampur-campur itu malah lebih realistis dibandingkan cuma 1414. Sangat setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju. Wah, itu aku pernah nemu yang kayak gitu, tapi ya itu jatuhnya ya jadi tidak realistis. Alhasil gagal pada tahap kepribadian. Gitu. Oke. Nomor 3. Nah, ini terlalu terlalu banyak jawaban negatif. Negatif itu dalam artian apa ya? Suka merendahkan diri lah anggapannya, guys. Kayak negatif itu contohnya tangan saya berkeringat, kalian jawabnya iya gitu kan. Kan jadi sas gitu loh. Ya jangan kalau misalkan jawaban itu misalkan ada beberapa pilihan yang kedua pernyataannya ini atau beberapa pernyataan itu sama-sama negatif. Carilah yang tidak merendahkan diri kalian. Jadi anggapannya dia walaupun ini negatif tapi carilah yang tidak merendahkan diri kalian. Jadi harga diri kalian tuh agak naik dikit walaupun itu udah rendah gitu loh, paham gak sih? Jadi jangan terlalu direndahin lah. Itu konsepnya. Oke. Terus habis itu nomor 3 lagi sih kocak. Nomor 4. Ini dia. Terlihat. Terlihat emosional atau agresif. Nah, guys, ini kunci yang lebih umumnya ya. Terutama kalian juga harus bisa konsisten ya kalau yang ini ya. Kalian tahu image diri kan ya? Image diri. Anggapannya nih, aku ambil contoh aja dari diriku ya. Image kalian menilai diriku saat pertama kali ketemu seperti apa? Kira-kira. Gimana? Aku nih orangnya gimana? Hmm?
Boleh jawab di obrolan. Aku penasaran juga nih. Ya, aku penasaran. Pertama kali ngelihat aku di Zoom, apa yang kalian lihat dari aku? Apakah aku ini terlalu galak? Ya Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Galak. Emang segalak itu ya aku ya? Galak, oke, baiklah, Kincana. Maya, oke, it's oke, baiklah. Ya, aku gak apa-apa. Suara kakak kayak galak gitu. Oke. Galak ya, iya emang. Maaf kak, tapi ini tes kejujuran kan? Iya sih. Iya bener, tes kejujuran. Bener sih, nggak salah sih ya, nggak salah. Ya oke lah. Oke lah, aku terima lah, aku terima. Itu oke, Kencana, nggak apa-apa. Aku terima dengan lapang dada. Iya, ya gimana ya guys ya, emang suara aku agak rada cempreng karena aku tidak terbiasa soft spoken. Di sini keluarga aku tuh kupingnya congean semua kayak, hah, apa, hah, gitu. Jadi kalau kita ngomongnya pelan, mereka kagak denger. Hasil aku jadi kalau ngomong rada cempreng gitu. Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Jadi image pertama kalian ketemu itu yang akan mencerminkan diri kalian. Jangan terlihat emosional atau agresif. Misalkan nih kalian kayak sangat ambisius, sangat semangat gitu kan, kayak, aku bisa, ini easy, ini gampang, ini mah sepele, meremehkan apa segala macam gitu, kayak jangan terlalu memperlihatkan emosi kalian gitu. Datar aja, ya nyantai, kayak oh ya udah, kalau masuk ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Jadi pembawaannya tuh kayak tenang gitu loh guys, enggak yang kayak ini gampang, aku easy, ini bisa, bisa banget ini, enggak. Jangan agresif kayak gitu, jangan. Nyantai, tenang, slow. Terus kalau kalian kayak orangnya takut-takut gitu ya, takut-takut, kayak kayak penakut, kayak tiba-tiba suka kagetan, terutama yang cewek nih biasanya, kayak jangan jangan terlalu emosional seperti itu, karena itu bakal jadi kesan pertama kalian gitu. Karena ketika kalian ketemu ya, misalkan nih, kan kalian pasti nanti kan dikumpulkan di lapangan untuk apa, untuk dilihat apa segala macam gitu kan. Pasti kalian tuh dikasih image gitu loh, dikasih tanda dari image kalian. Oh ini orangnya penakut, oh ini orangnya diem aja, oh ini orangnya lusuh, oh ini orangnya nggak jelas, oh ini orangnya plenger. Ada yang kayak gitu, beneran deh. Pasti dikasih tanda guys, apalagi kalau kalian tuh yang kasih tandanya tuh berkesan. Berkesannya tuh bukan berkesan yang bagus ya guys ya, tapi berkesannya tuh berkesan yang gimana-gimana gitu loh guys. Gitulah pokoknya ya. Kesannya tuh yang aduh gitu, kayak kayak ini orang gitu. Aku sempat nggak sengaja melebeli sih, melebeli klienku sendiri gitu, karena memang dia orangnya agak cerewet banget gitu. Sangat cerewet. Jadi aku kalau misalkan sudah dia ngechat untuk reservasi janji temu gitu ya, kayak duh, si cerewet ini lagi nih gitu. Jangan sampai kayak gitu guys, jadi jangan sampai meninggalkan image yang jelek. Anggapannya tuh apa ya, hmm gini aja, kalau biar gampang itu untuk menjaga image, kalian anggap kalian tuh bakal ketemu doi. Kalian tuh bakal ketemu pacar kalian, atau kalian tuh bakal ketemu kayak pujaan hati kalian gitu loh. Masa iya, kalau mau ketemu cayang-cayang gitu kan, kayak bentukannya gembel, bentukannya nggak jelas gitu, jangan dikasih lihat dong, ya kan. Kalian kan harus ngasih lihat, oh ini aku tuh terbaik, aku ini, kalian cewek ya, kalian cewek, aku nih cantik, aku nih kece gitu kan. Kalau yang laki-laki, aku nih pemberani, aku nih bisa mengayomi kamu, nah kayak gitu. Kalian harus ngasih lihat image kalian tuh kayak gitu, oke. Ini aku kasih tahu aja nih, karena matanya orang Polres, Polres tuh kayak kamu bakal ditandain gitu guys. Jadi hati-hati ya, image-nya ya, hati-hati image-nya, dijaga, jangan sampai kena yang jelek. Jelek itu dalam artian jangan buat kesalahan juga sih. Biasanya karena gugup, nggak sengaja jatuh. Oh kamu yang jatuh kemarin ya? Ada yang kayak gitu. Kamu yang muntah kemarin ya gara-gara gugup, ada juga. Tati. Aduh, macam-macam guys sebenarnya ya.
Jadi harus dihindari yang kayak gitu guys. Kayak kita memberikan image yang good-good aja gitu. Good boy, good girl gitu. Nah, ini aku kasih tips. Tips untuk lolos. Bukan psikotes, tapi ke kepribadian aja kali ya. Kepribadian. Kepribadian. Oke, yang pertama, untuk menjawab soal harus jujur, tapi oh, no, tetap positif. Jujur tapi tetap positif. Jadi lebih ke apa ya? Ya kamu jujur aja. Oh kalau misalkan ada pilihan antara orang tua dengan kerjaan, oh ya udah kamu bilang aja ya. Berarti saya akan tetap pilih orang tua karena bagaimanapun mereka adalah orang tua saya gitu kan. Pekerjaan bisa dicari lagi nanti. Nah contohnya kayak gitu. Jujur dan tetap positif. Konsisten itu adalah kuncinya. Konsisten. Konsisten saat menjawab psikotes kepribadian itu adalah apa kunci jawabannya. Jadi harus benar-benar diingetin. Latihan soal sebelumnya. Terus jaga kondisi fisik itu yang paling dilihat ya. Jadi em, kita ambil contoh aja kalian ketika psikotes di kepribadian kalian jawab tangan saya tidak apa ya, tangan saya sering berkeringat, jawabannya tidak gitu kan, jawabannya tidak nih, jawabannya tidak, terus ternyata pas kalian gugup tangan kalian tuh keringetan banget. Nah itu hati-hati karena itu juga jadi note buat saat wawancara, itu pasti bakal kelihatan banget. Jadi hati-hati. Hati kalau bisa tangannya itu, kalau aku ya, kalau aku memang aku tipe yang kalau gugup kadang ini tuh bisa sampai basah banget gitu kan. Jadi aku tuh suka kasih itu loh guys, bedak bayi di tangan aku supaya nggak terlalu kelihatan basah sebenarnya. Terus nomor 5 ini ini gimana ya? Ini yang paling penting sih karena memang sebelum ngerjain kepribadian, kalian pasti ngerjain tes IQ dulu. Tes IQ itu yang paling utama guys sebenarnya. Ketika kalian datang kayak welcome to tes IQ, tes intelijensi. Itu pasti soal-soal yang kita pelajarin pas saat kecerdasan. Nah, sebelumnya ini ya, jangan panik, itu adalah kuncinya. Biasanya orang-orang itu kayak kalian nih terfokus, oh aku belajar dari kasus Polri, soal-soalnya ini, berarti 100% yang keluar ini. Nah, itu kalian tidak ada backupan, di mana kalian tidak juga sambil nyari soal-soal lain. Dari Google kah, dari TikTok, Instagram, Script, dan sebagainya gitu kan. Kalian gak nyari-nyari. Jadi kalian tuh cuma berdasarkan satu sumber aja dari kasus Polri. Ya, kalau tiba-tiba soalnya bukan itu, duar, panik kalian gitu kan. Kayak langsung, waduh, aku nggak belajar sama sekali nih tentang ini nih. Ini kayak mana? Kok aku nggak belajar nggak payah gitu. Nanti langsung panik. Nah, karena kondisi kalian yang panik, itu hati-hati nih otak kalian tuh bisa ngeblank. Bisa nggak ngerti sama sekali. Jadi kayak mempelajari apa ya? Mempelajari baca soal yang kepribadian itu kayak jadi ngangung-ngangung gitu guys. Kayak ini soalnya apa ya, kok aku nggak ngerti, iya apa ya ini ya, iya aku nggak ngerti gitu. ada ada yang kayak gitu kalau panik. Aku pernah ngeliat, sangat suka aku tuh kalau ngeliat orang-orang tertekan ketika psikotes tuh. Jadi wah
Ini saya sering mencemaskan tentang sana. Ya, oke. Gitu. Oke. Nah, sampai sini untuk materi kepribadian. Kira-kira apakah ada yang tanyakan sebelum aku pindah ke kecermat? Ada yang ditanyakan? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ada nih kalau aku lihat nih. Tak ada ya. Kalau tak ada, aku move ke kecermatan. Cukup Kak? Oke. Kalau cukup, aku move ke kecermatan ya. Nah, ini kan yang kalian tunggu kan? Kecermatan. Konsep kecermatan itu aku akui cukup banyak, guys. No, kecermatan. Kecermatan ini itu bisa kita bilang dia tentang ketahanan kerja. Kalian sudah pernah psikotes. Berarti harusnya kalian tahu kan kalau kecermatan itu banyak. Kalian pernah ketemu tas koran nggak? Jawab dong. Pernah ketemu tas koran nggak? Aku nanya nih. Pernah latihan doang? Pernah latihan doang. Latihan doang nggak tuh? Yang beneran. Kalau ada. Yang lainnya ada 15 orang nih. Kurangin dua aku 13. 13 orang. Enggak, Kak. Oke. Jeffrey pernah. Oke, ada lagi? Enggak. Tidak, Kak. Oke, siapa? Tidak ada yang pernah tes koran. Ih, menyala. Nggak ada koran lagi aku. Iya, nggak ada koran aku. Eh, ada di sebelah kayaknya. Malas ngambil lah, udah. Biarin aja. Kalau kalian kalian tahu kertas koran, tahu kan kertas koran tuh kayak segede apa? Tahu dong, gede banget. Nah, itu nanti kalau kalian tes, sekiranya akan bertemu kertas itu. Sekiranya ada yang bertemu dengan kertas itu. Kertas tuh kan gede, koran. Nah, kalian bisa membayangkan aja kalau kalian nggak bisa bayangin, cari koran, belilah koran di pinggir jalan. Kalian buka lembarannya, segitu besarnya, ya kan? Nah, nanti ketika kalian psikotes, dia cuma ada satu lembar, tapi sebesar itu. Isinya apa? Angka semua. Angka semua itu ada deret apa? Itu berderet angka, kayak kolom-kolom gitu. Dan itu depan belakang, depan belakang kertasnya. Itu yang ditambah-tambah bukan sih? Iya, yang ditambah-tambah. Nah, kecermatan tuh juga sama kayak gitu, cuman dia bedanya lebih terkini aja, lebih kekinian gitu. Dia menggunakan angka, angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, angka seri, huruf seri. Itu kalau di Pori. Ada juga dia semacam soalnya itu salah atau benar. Jadi kalian tuh nanti akan diminta untuk membandingkan. Jadi ini ada dua soal nih, soal kiri dan soal kanan. Kalian akan diminta membandingkan mana yang sekiranya ini benar atau salah. Kalau dua-duanya tulisannya sama ya berarti sama, ya kan? Berarti benar. Kalau misalkan satu di sini jawabannya beda, di sini beda, ya berarti kalian akan menjawab tidak benar gitu. Nah, itu macam-macam. Biasanya kalau yang sama atau tidak sama, dia biasanya menggunakan plat motor. Jadi plat motor kan campur ya, huruf sama angka. Nah, itu yang nanti kalian hadapi. Banyak banget guys seragam apa ya?
konsep kecermatannya. Aku juga sampai bingung kadang tuh. Saking banyak tuh aku kayak yang mana-mana yang mau ku ajarin ke kalian ya gitu. Nah, kalau yang kalian kemarin itu kerjain apa? Aku lupa. Aku nggak ngeliat grup kemarin. Kecermatan. Targes, cari dulu. Atau kalian ada yang mau jawab boleh. Kemarin kalian ngerjain apa guys? Kecermatan yang apa? Lupa lagi. Angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, angka seri, huruf seri. Ya, semuanya berarti. Semuanya cakep. Oke, berarti aku juga harus kasih tahu nih. Kalau di kecermatan, Pori, yang pertama paling dijumpai ya, angka hilang. Dua, huruf hilang. Hilang, engnya hilang juga. Tiga, simbol hilang. Terus angka seri 34. Angka seri. Angka seri nomor 5 huruf seri. Nah, guys, untuk kecermatan sendiri gak menjamin, gak menjamin gimana ya, Kak? Ngomongnya ya. Tidak menjamin kalian tuh disamaratakan semua ya. Satu Indonesia akan berbeda-beda tesnya. Jadi kalian nggak boleh kaget kalau misalkan nanti bakal ketemu kecermatan secara online. Online itu dalam artian CBT, Computer Basic Test, gitu kan. Ada juga yang masih pakai kertas. Pakai kertas tuh contohnya yang kayak kalian kerjain sebelumnya untuk kecermatan. Paham dong ya kan? Kecermatan kan banyak ya. Satu satu kolom dia digunakan untuk 1 menit kalau nggak salah. 1 menit, ya. Satu kolom 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik. Isi soalnya sekitar 50. Ini berlaku untuk semua. Satu kolom itu isinya 50 soal. Sal Priadi. Soal. Terus apa ya? Satu kolom ini waktunya hanya 60 detik. Ini untuk kertas. Ingat guys, kertas. Kalau misalkan dia apa tuh? CBT, Computer Basic Test, dia bukan 60 detik. Berapa Kak jadi? 30 detik. Kalau sistem CBT. Pasti kalian bertanya-tanya, emang bisa kecermatan CBT? Bisa, sangat bisa. Kenapa bisa aku bilang bisa? Karena kita ada webnya. Ntar aku coba dulu. Kalau web itu, ntar ya.
Tar guys. Ada trialnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah di kasus Polri ada. Nah, oke. Oke, seperti ini ya. Aku simpan dulu. Oke. Sorry, sorry, aku matiin. Tadi aku mau screenshot dulu soalnya. Nah, kalau CBT itu konsepnya gini loh, guys. Kegedean ya? Sini aku kecilin dulu. Kegedean. Zui, kecil. Nah, ini untuk konsep psikotes kecermatan secara CBT. Yang ini untuk huruf, simbol hilang. Untuk simbol hilang tuh contohnya kayak gini. Jadi, nanti yang paling besar ini, yang paling gede itu adalah soalnya. Nah, soalnya, opsi jawabannya. Yang kecil di sini itu adalah soalnya yang akan kalian perhatikan. Nah, ini penempatan soalnya juga akan beda-beda. Beda-beda tuh dalam artian nggak cuma di situ. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah. Itu beda-beda. Tapi nanti di bawahnya akan ada opsi jawaban. A, B, C, D, E itu ada. Nah, di sini karena dia menggunakan sistem CBT, tidak ada tambahan waktu tertulis lah anggapannya itu. Kan kalau kalian menulis kayak ada pengurangan waktu ya gitu kan. Pengurangan waktu menulis setidaknya 1 detik lah gitu. Nah, that's why kenapa kalau dia pakai kertas sedikit lebih lama dibandingkan yang CBT. Kalau CBT ini kan kalian tinggal nurus apa ya? Klik-klik aja, klik-klik selesai gitu kan. Kalau kertas kan tidak. Kalian coret dulu ya setidaknya 0 per sekian detik gitu kan. Coret A, nanti habis itu lihat lagi soalnya, jawabannya coret B gitu. Terus 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 gitu. Nah, yang kayak ginilah sebenarnya kalau untuk sistem CBT. Tapi aku nggak tahu ya guys ya, karena sistem kecermatan ini tuh antara dipakai atau tidak masih ya pasti dipakai sih sebenarnya ya. Cuman ada beberapa instansi yang dia nggak pakai juga. Jadi dia nggak pakai angka hilang, tapi dia pakai kertas koran. Kertas koran maksudnya Kak, koran untuk dibaca atau gimana? Yaitu si kotas koran. Nah, si kotas koran itu kita contohkan saja. Ini anggapannya sebuah koran ya guys ya. Lebarnya koran seperti ini. Nah, kalian nanti di dalamnya itu bakal ada angka-angka semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, ini setiap lembar itu tuh kayak ini yang ku garisin tuh contohnya angka-angka ya guys ya. Jadi angka-angkanya tuh banyak betul gitu loh guys. Dan itu dia deret 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 gitu. Gitu. Ada juga yang semacam ini gedenya, tapi cara pengerjaannya sedikit berbeda. Kalau yang tes koran, pengerjaannya tuh kurang lebih, nih ya pengerjaannya kurang lebih 1 jam. Nah, ada juga dia kayak tes koran gitu. Tes koran kedua lah ya kita anggapannya ya. Ntar, aku coba kalikan dulu, aku lupa soalnya. Wait guys, aku lupa. 3 dikali 1 jam. 1 jam 40 menit. Ada juga kayak tes, bukan tes koran juga sih, tapi tes ketahanan kalau kita bilang.
tes ketahanan, aku lupa, 15 kali 50. 750 pengerjaannya selama, oh yang ini 1 jam. Eh, Sebentar, 3 dikali. Iya, benar. Ya, iya, iya, benar. 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Ya. Oke, kalau untuk tes Siakoran ini, dia jenis pertama kurang lebih pengerjaannya 1 jam. Tes koran kedua pengerjaannya sekitar 1 jam 40 menit. Terus ada juga tes ketahanan pengerjaannya selama 1 jam. Itu dia ada 50 row kalau nggak salah. Nah, maksudnya itu gimana Kak? Itu nggak capek Kak? Nggak capek lah. Kalian tahu nggak sih kalau ada tes koran itu sebenarnya eh apa ya? Gimana ya? Capek di kalian yang ngerjain, capek juga orang yang scoring. Orang yang ngelihat hasil kalian tuh capek banget guys. Kalau untuk soal yang ini ya, untuk tes koran ini benar-benar capek. Aku ngerjain tes koran cuman 5 orang ya yang ngetes, tuh bisa sampai seharian ngerjain. Nggak seharian sih, tapi ya hampir seharian gitu ya. Capek-capek gitu kan. Ya kalau ada kunci jawabannya mah capek gitu. Kalau kalau ada kunci jawabannya mah gampang. Ini kalau nggak ada, meninggal yang ngerjain gitu. Nah, eh untuk tes koran sendiri, dia kan konsepnya adalah penjumlahan. Penjumlahan atau kita bisa bilang tambah-tambahan. Tuh, lebih gampang kan daripada simbol hilang, huruf hilang. Kok kayaknya lebih susah ya kayak? Nggak susah sih, sebenarnya lebih gampang menurut aku daripada simbol hilang, angka hilang tuh kayak sangat mm, cinta rasanya. Ntar guys, aku mau ngasih kalian link dulu. Anjay, link apa tuh? Link, 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 link. Ya, aku mau coba kasih ini aja deh. Ini aku kasih ke kalian di grup link buat kalian uji coba. Ya, oke, sudah aku kirimkan. Nah, kalau kalian mau uji coba, boleh, boleh banget ya trial-trial karena kan sistemnya CBT sama kertas. Kalian harus prepare. Kalian harus bisa keduanya. Gimana pun caranya kalian harus bisa keduanya ya. Nggak boleh cuma salah satu aja. Oh, Kak, aku mau belajar kertas aja. Ah, aku mau belajar CBT aja. Eh, apa ya? Kalian harus siap gitu loh, guys. Jadi jangan jangan yang kayak, oh, nanti katanya orang ini cuma tesnya kertas semua kok, berarti aku belajar aja yang ini gitu. Jangan. Kalian harus belajarin juga kalau misalkan dia berubah jadi sistem CBT. Itu menyala. 30 detik dengan soalnya juga sama 50 gitu kan. Ada 50 soal dalam satu kolom. Terus kalian ngerjainnya cuma 30 detik, bayangin 30 detik. Nah, kalau ngerjain secara CBT yang kayak di gambar ini, aku wajibkan kalian yang pertama wajib wajib yang menggunakan yang pertama adalah laptop atau PC. Kenapa harus laptop atau PC? Karena ketika kalian psikotes by CBT, nggak ada yang namanya iPad, nggak ada yang namanya TV untuk touchscreen gitu, nggak ada. Layar touchscreen pun nggak ada. Kalian pasti pakai laptop atau PC. Jelas itu. Yang kedua, sediakan mouse. Karena ketika kalian psikotes, kalian tidak pencet-pencet begini nih, tapi kalian akan menggunakan mouse. Nah, mungkin kalau yang gamer suka pakai laptop, itu cukup cepat untuk ngeklik-ngeklik. Tapi untuk orang yang jarang menggunakan mouse,
Jadinya tuh kayak siput guys, lemot. Ngekliknya tuh parah, lemotnya bener-bener deh. Kayak karena kita kebiasaan pegang pulpen, tiba-tiba pegang mouse tuh jadi kayak kagok gitu loh, jadi kayak orang kudet. Ini diarahinnya kemana ya gitu. Ada. Nah, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan nih nggak ada mouse, boleh nggak pakai touchpad kak? Nggak boleh, harus pakai mouse untuk belajar, supaya kalian tuh kalau ngeklik lebih cepet gitu loh, nggak yang diarahin dulu, ini kemana-mana mouse-nya ini gitu. Jadi udah langsung set, udah langsung klik 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 segala macam tuh. Oke, nah kalau nggak salah kasus Polri punya paketan untuk tes kecermatan. Coba kalian tanyakan ke admin Rati atau ke Kak Aim untuk lebih lanjutnya, karena aku lupa kalau untuk paketan kecermatan by CBT ini gimana prosedurnya dan segala macam, aku nggak tahu. Aku hanya tentor. Aku sudah pusing di kerjaanku, jangan tambah lagi. Intinya seperti itu untuk kecermatan atau ketahanan kerja. Nah, simbol hilang. Simbol hilang memang menjadi musuh bagi teman-teman sekalian. Kalau untuk tes kecermatan loh ya. Kenapa sih aku bilang itu musuh? Ya, beberapa kasus juara, mungkin nggak berapa, hampir hampir 80% kasus juara tuh lebih susah di simbol hilang. Karena yang pertama, simbol hilang ini dia menggunakan metode otak kanan dibandingkan otak kiri. Kan kalau angka huruf seri gitu kan, itu kan menggunakan otak kiri. Karena kita kebiasaan pakai otak kiri, otak kiri. Sekali dipakai otak kanan untuk simbol hilang, duar, buyar, bingung gitu kan. Ntar aku mau minum, haus. Tenggorokan aku sakit olah. Terus, kalau misalkan di simbol hilang sendiri, mungkin simbolnya itu tuh bukan yang kayak kalian lihat ini aja ya guys ya. Jadi simbolnya tuh macam-macam dan lebih rumit. Kalau aku lihat dari contoh soal yang kalian udah kerjain, Kak gimana tips cepat mengerjakan soal kecermatan? Gimana ya? Ntar, aku kasih tahu tipsnya. Oke, simbol hilang. Ntar, aku masih fokus ke simbol hilang dulu karena yang paling susah simbol hilang. Kolom. Ini contoh saja guys. Kalau aku ingat-ingat clue-nya Kak, jadi nanti pas jawab kita ucapin clue-nya secara berulang biar tahu angka huruf mana yang hilang. Ya, betul. Betul. Kita harus kasih clue. Gambarnya susah juga di kolom nih. Kolom. Simbol hilang nih ya. Nah, ini kan aku copy paste dari soal-soal yang udah kalian kerjain ya. Kita coba contoh soal satu. Nah, sebenarnya tuh kita ngasih kode. Kalau biar cepet ya, ini tapi tergantung guys. Jadi, ini tuh kembali ke keyakinan masing-masing. Jadi lebih kenyamanan kalian, kalian tuh lebih suka kasih kodenya tuh seperti apa gitu loh. Kalian mau ngasih kode tuh yang lebih mudah dihafal.
Maksudnya Kak, gimana Kak? Hah, aku tidak mengerti. Ini yang opsi jawaban A contohnya. Biasanya aku langsung kasih clue ya. Oh, untuk opsi jawaban A ini mirip dengan huruf R. Tinggal ditambahin garisnya. Ya kan mirip ya? Kayak lengkungan sama garisnya itu. Terus abis itu untuk opsi jawaban B, oh itu kayak P. C mirip ya udah kayak C aja gitu. D itu mirip kayak O. Sedangkan E itu mirip kayak H. H kecil. Sudah. Jadi kan, nah nanti ketika kamu langsung lihat soal C, R, P, H, O yang nggak ada O. Jawabannya adalah yang O. Berarti apa kalau yang O? D gitu. Ya, memang jangan disebutin by omongan loh ya kayak C R P H. Enggak. Tapi sebutinnya dalam hati. C R P H. Oh, nih. Kayak gitu. Dikasih kode aja guys. Kayak kamu kode gebetan tuh kayak mana kode-kodenya gitu kan. Ya, kamu kasih kode juga kayak gitu. Cuman kalau untuk huruf seri, angka seri agak ribet. Ah, angka seri itu tuh kayak semacam kalian dikasih materi kayak gini supaya kalian tuh tahu untuk segala macam bentuk kecermatan tuh ada ini gitu loh. Jadi semuanya harus tetap dipelajarin. Tapi kalau untuk angka seri, huruf seri, kemungkinan kecil untuk keluar. Kemungkinan kecil. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena memang di Indonesia ini jarang ada yang pakai angka seri. Lebih ke angka hilang, huruf hilang, simbol hilang itu pasti dipakai. Kalau yang seri-seri ini jarang. Tapi seri itu digantikan dengan sama atau tidak sama. Tapi dengan total soal sebanyak 100 soal dalam waktu 2 menit. Lebih majreng. Lebih harus cepet ya kalau yang kayak gitu ya. Karena dia em, kan cuman dua pilihan jawaban sama atau tidak sama ya. Kamu coretnya lebih cepat tuh. Ngeliat ini sama nggak udah coret coret coret. Nah biasanya kayak gitu. Jadi angka seri itu digantikan dengan sama atau tidak sama. That's why kayak aku nggak terlalu banyak membahas tentang angka seri karena memang dia apa biasanya digantikan dengan itu. Maksudnya maksudnya sama tidak sama tuh kayak mana sih Kak? Ini contohnya ya. Sama atau tidak sama. Itu maksudnya tuh contohnya kayak gini. Nah, ini sama. Nah, kayak gitu guys. Kan jawabannya nanti di opsi lembar jawaban ya. Kayak gini. S, T, S. S itu untuk sama, T, S itu untuk tidak sama. Nah, kalian kan disuruh coret ya. Misalkan, ini sama nggak nih yang untuk soal pertama? Katanya 185 LU, 185 LU, oh sama, coret sama. DA 741, 741, 7411 II gitu kan. DA 841 II, ya, beda. Karena dari angka 7 dan 8 beda nih. Berarti jawabannya tidak sama. Kayak gitu loh guys. Jadi untuk angka seri digantikan dengan soal seperti ini. That's why aku easy peasy aja lah ya kalau yang ini ya. Cuman kuncinya kalau untuk menjawab soal yang kayak gini, aku nggak tahu di kalian gimana. Tapi kalau aku biasanya supaya lebih cepat, aku tuh ngeliat langsung keduanya. Hah?
Nggak langsung keduanya ini gimana kak? Juling dong gitu kan? Enggak dong. Jadi aku tuh langsung ngeliat satu titik, misalkan nih satu titiknya tuh di garis. Di garisnya tuh aku lihat, jadi untuk sisi kiri bisa kelihatan, sisi kanan bisa kelihatan. Jadi aku sambil observasi. Oh ini bentuknya sama semua, oke langsung sama. Berarti kalau misalkan di bawah, oh ini bentuknya ada yang beda, berarti tidak sama kayak gitu loh guys. Kalau yang sama tidak sama seperti ini. Nah, kalau tips untuk mengerjakan yang cepat untuk angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, yaitu diberi kode. Biasanya aku lebih suka untuk menghafalkan terlebih dahulu jawabannya. Dah, nggak makan waktu, Kak. Enggak. Biasanya kamu lebih cepat malah, karena kan baca-baca-baca langsung lihat soalnya. Lebih cepat itu. Lebih cepat untuk mengingat. Kita ambil contoh angka hilang. Kita ambil contoh angka hilang. Kalau di sini A, B, C, D, sama E. Karena kita juga dilanjut besok, jadi untuk materi sepertinya aku tidak akan menghabiskan semua materinya di sini ya. Jadi aku akan menghabiskan juga di besok biar ada sisa pembelajaran di besok ya. Oke, biar aku juga nanti sambil foto soal yang sama tidak samanya ini. Jadi kalian bisa nulis. 9073. Nah, biasanya aku selalu menghafalkan urutannya. Jadi dimulai dari 69073. Nanti pas ketika di soal, oh ini yang hilang 9, berarti jawabannya adalah B. Oh ini yang hilang 3, berarti jawabannya kayak gitu loh. Jadi aku langsung, oh ini udah urutannya. Yang hilang nggak ada B, yang nggak ada tiga gitu. Jadi aku tahu urutannya sudah. Jadi nggak perlu ngelihat, oh soal jawab gitu loh. Biasanya kayak gitu ya. Terus habis itu opsi jawaban juga kita lihat kan. Paling aku tuh ngintip opsi jawaban saat tes setidaknya itu 3 kali aja. Setidaknya loh ya. Sisanya ya aku cuma menghafalkan aja. Jadi aku nggak perlu ngintip-ngintip karena lumayan guys sebenarnya per detik itu tuh kayak sangat berharga gitu loh. Terus kalau diutamakan untuk sistem CBT yang komputer, hati-hati dalam mengklik ya. Kalau misalkan kalian di kertas kan masih bisa dicoret ya kayak, oh ini salah nih bukan yang ini jawabannya, aku pindah ke jawabannya A, contohnya kayak gitu ya. Jawabannya bukan B tapi A. Nah, kalau misalkan CBT kalian salah klik itu tidak akan bisa kembali ke soal sebelumnya, tapi dia akan terus maju ke soal berikutnya gitu. Safna, Kak, waktunya 30 detik itu 50 soal berarti, misal CBT. Iya, 30 detik untuk 50 soal kalau sistem CBT. Tapi kalau di kertas 60 detik untuk satu kolom. Satu kolom tuh isinya 50 soal. Kayak gitu. Bayangkan 50 soal. Kalau sama tidak sama 100 soal 2 menit. 100 soal 2 menit. Slow mo tuh. Satu soal 2 menit. Nah itu tergantung ya. Jadi aku kan nggak bisa meramal ya. Kayak, oh kalian pasti bakal dapat jawaban angka hilang. Kalian akan dapat tes skora. Tidak. Aku nggak bisa meramal seperti itu ya. Tapi aku jamin mungkin kalian bakal keluar di salah satu ini yang aku bilang. Bisa jadi angka hilang, huruf hilang dikombinasikan loh guys ya. Angka hilang, huruf hilang, contohnya begitu. Atau mungkin angka hilang, simbol hilang. Atau mungkin ketiganya. Atau bisa juga kalian di tes koran, bukan yang di tes angka hilang tadi, tapi munculnya tes koran ini. Atau bisa juga kalian nggak ada nih tes koran, tapi adanya sama tidak sama dengan total waktunya. Oh ya, belum aku tulis ya. Di mana mana mana. Nah, ini dia. Apa sih gara-gara? Ini dia. Waktunya 100 soal soal 2 menit. Tapi untuk yang soal ini aku nggak tahu ya guys ya. Soalnya
Ada yang waktunya itu paling lama 2 menit, ada juga 3 menit. Ada juga yang cuma 1 menit. Jadi aku nggak bisa mastikan. Beda-beda. Tapi umumnya 100 soal 2 menit. Yang pernah aku lewati loh ya. Itu 100 soal 2 menit. Karena kan cuman tidak sesuai gitu kan. Gitu guys. Apakah ada yang ingin tanyakan untuk kecermatan ini? Sebatas ini dulu, besok mungkin akan aku tambah untuk beberapa pilihan soalnya. Jadi takut? Ih, nggak usah takut, gak apa-apa. Ingat, nih ingat konsepnya di kepribadian. Ingat, jangan panik. Jangan panik, no no panik. No no, panik no no, nggak boleh. Ingat ya, kalau udah mulai panik, tarik nafas, buang nafas. Ya, jangan, jangan kayak gitu. Itu mah kamu mau lahiran. Tarik nafasnya pelan-pelan, hembuskan gitu. Enggak sih, sama-sama manusia, bener. Kita sama-sama manusia kok, tenang aja. Tidak ada makhluk manusia ini yang sempurna, oke? Dianka kalau misalkan 30 detik cuma bisa jawab 20 per atau 25 soal, 25 soal. Soal 25, hah? Maksudnya cuma bisa jawab 20 atau 25 soal. 25 soal sisanya belum terjawab. Apakah banyak mengurangi nilainya nggak, Kak? Kita jawab di besok gimana? Waktunya udah tinggal dikit kan besok kita juga bahas ini. Aku screenshot deh biar aku bisa bahas lagi besoknya, oke? Tuh, alarm aku udah bunyi, guys. Udah bunyi. Nah, kita angkat besok. Oke, Kak, tutup aja. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Iya, BTW aku boleh nggak nanti minta minta tolong besok di reminder ya supaya aku tidak lupa. Karena kalau jadi satu kecerdasan, kecermatan, kepribadian tuh waktunya berapa, Kak? Kalau dijadikan satu kecermatan, kecerdasan, kepribadian, waktunya adalah 1 hari. Tidak sampai malam intinya ya. Setidaknya 1 hari itu enggak ya 1 hari sih. Dari start kalian di jam 7, selesainya kemungkinan di jam 3 atau jam 4. Oke. Besok kita lanjut. Kita akan bahas lebih dalam tentang kecermatan. Oke, kalau gitu terima kasih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat istirahat ya. Aku ini gimana nih? Matikan dulu.